Yo, what's up bro, kembali lagi bersama gue di channel YouTube Sobleng. Cuy, udah lama ya kita nggak bikin konten. Aduh, mohon maaf banget cuy ya. Jadi kali ini kita bakal buat konten lagi dan lebih fokus lagi cuy. Nah, untuk konten kita kali ini kita bakal ngebahas masalah cerita zaman dulu ya. Ini kisahnya di Jawa Barat gitu cuy. Jadi yang bakalan gue ceritain kali ini yaitu tentang si kakek yang benar-benar sakti gitu cuy. Jadi si cerita ini dulunya ada pas era eh, masa-masa Belanda berada di Jawa Barat gitu cuy, berada di Bandung gitu. Nah jadi nah jadi kali ini kita bakal cerita cuy, kita bakal ceritain semuanya gitu cuy, cerita ini karena ini benar-benar seru sih kalau menurut gua, karena ini jujur ini cerita sejarah gitu cuy, sejarah yang ada di Jawa Barat gitu. Dan kebanyakan orang menganggapnya bahwa semua yang ada di Jawa Barat itu dan yang terjadi di Jawa Barat itu semuanya mitos gitu, nggak ada yang percaya sama sekali. Nah, jadi kita bakal kuak semuanya gitu cuy, bakal bacain semuanya dan bakal ceritain semuanya sama lo. Sebelum gue menceritakannya sama lo, alangkah baiknya lo klik dulu subscribe-nya cuy, dan jangan lupa lu share juga kalau misalkan video ini menurut lu bermanfaat. Tapi kalau misalkan video ini menurut lu gak bermanfaat, ya silahkan lu dislike aja. Tapi kalau misalkan lu ada masukan tentang video ini, lu bisa komen di bawah ya. Oke, kita langsung mulai aja ke ceritanya cuy. Yuk gas. Nah, jadi yang bakalan gue bacain kali ini cuy, jadi gue bakal ngebacainnya nggak langsung dari yang pertama, tapi gue mau ceritain sama lu yang pas lagi seru-serunya gitu cuy, yang pas lagi bener-bener gimana gitu cuy ya. Jadi gini cuy, pada suatu hari Aki Buyut, nah jadi si kakak itu namanya tuh Aki Buyut cuy kalau dulu dipanggilnya, dan dia itu katanya sakti banget gitu cuy, sedang menyusuri hutan dengan 4 orang lainnya. 2 diantaranya adalah teman Aki Buyut, sebut saja Ujang dan Asep. Nah, jadi si Aki Buyut juga mempunyai teman gitu cuy, namanya si Ujang dan si Asep gitu. Lalu yang lainnya adalah orang kota, sebut aja Budi, dan seorang menir Belanda, sebut aja Sinyo. Ya, jadi di perjalanan si kakek buyut ini ada seorang Belanda gitu, maksudnya warga Belanda gitu cuy yang ikut. Dan nggak tahu kenapa gitu cuy ceritanya, ya udah kita lanjut aja gitu. Kala itu Aki Buyut dan 2 temannya baru pulang bekerja borongan di salah satu perkebunan teh milik keluarga Belanda. Jadi si Aki Buyut ini seorang apa, buruh gitu cuy, buruh perkebunan sawit di orang Belanda gitu cuy. Karena pada masa itu orang-orang Belanda dan sekutu sedang berperang dengan Jepang. Jadi si dulunya itu Jepang juga sedang rusuh gitu sama si Belanda ini cuy. Tidak diketahui apakah si Sinyo ini buronan tentara Jepang atau hanya warga Belanda biasa. Penebang kayu berkata sebaiknya Aki Buyut dan rombongan mencari jalan memutar karena di depan sedang terjadi pertempuran. Nah, jadi si Aki Buyut dan si teman-temannya itu apa? Dia tuh mau pulang. Cuman dia tuh mengambil jalan pintas gitu cuy, karena di jalan yang yang harus dilaluinya tuh jalan yang sebenarnya itu pas kebetulan gitu. Di situnya tuh ada
pertempuran antara Jepang dan Belanda gitu cuy. Jadi si Aki Buyut ini mencoba mencari jalan pintas gitu cuy. Diputuskanlah mereka mendaki bukit. Medan menuju bukit itu sangat terjal dan sulit. Oh jadi si Aki Buyut ini jadi melewatinya tuh melewati bukit cuy. Jadi lumayan ekstrim juga sih kalau dulu ya kan, emang kayak gitu cuy, nggak ada kendaraan gitu, mau sejauh apapun tujuannya ya pasti jalan kaki gitu cuy. Itu pun kalau yang punya uang banyak ya mungkin naik kuda atau apalah gitu. Oke, kita lanjut lagi cuy. Sekali mereka menerabas semak untuk membuka jalan. Ketika sedang istirahat, Aki Buyut melihat seekor macan kumbang yang jaraknya tak jauh dari mereka. Nah, jadi si Aki Buyut ini pas lagi jalan sama mereka itu, si Aki Buyut itu melihat seekor macan kumbang gitu cuy. Karena kalau di daerah Jawa Barat itu terkenalnya dengan macan kumbang gitu cuy. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Dan si Budi juga bertanya gitu cuy sama si Aki Buyut, apa itu? Itu kata si Budi itu cuy. Pas si Budinya lagi melihat pergerakan, pas si Budinya melihat pergerakan melihat pergerakan semak-semak yang bergoyang kayak gitu cuy. Dan kata si Aki Buyut itu juga, dia menjawabnya babi hutan. Aki Buyut sengaja berbohong supaya orang-orang yang lainnya tidak takut dan panik. Jadi si Aki Buyut itu secara melemparkan jawabannya dengan jawaban yang lain gitu cuy, biar si teman-temannya yang tiga itu tidak panik gitu cuy. Singkat cerita, mereka sudah sampai di atas bukit. Di sana mereka beristirahat sejenak sebelum lanjut perjalanan menuruni bukit gitu cuy. Nah, jadi si rombongan Aki Buyut ini udah sampai di atas bukit gitu cuy. Nah, jadi pas sudah di atas bukit mereka istirahat dulu gitu sebentar cuy. Ujang yang duduk di atas sebuah batu ditegur oleh Aki Buyut. Dan kata si Aki Buyut itu, kamu jangan duduk di situ. Gitu cuy. Itu kata si Aki Buyut ya. Dan Ujang pun menjawab gitu cuy, mengapa? Memangnya kenapa? Aku lelah berjalan terus, tanya Ujang. Gitu si Ujang